jurnalistik masuk ke dalam disiplin ilmu komunikasi dan menjadi bagian dari komunikasi massa. Nah, jurnalistik itu merupakan sebuah ilmu yang mempelajari teknik mengelola sebuah informasi menjadi nilai berita yang dapat disebarkan ke masyarakat luas. Jurnalistik merupakan ilmu baru jika dibandingkan dengan ilmu komunikasi. Ilmu jurnalistik baru muncul ketika ditemukannya alat cetak di dunia. Menurut M. Ridwan, jurnalistik adalah kegiatan penyiapan, penulisan, penyuntingan, dan penyampaian berita kepada khalayak melalui seluruh media tertentu. Jurnalistik mencakup kegiatan dari peliputan sampai kepada penyebaran kepada masyarakat. Nah, jurnalistik memiliki hubungan dengan ilmu komunikasi karena merupakan salah satu ilmu komunikasi praktika. Ilmu komunikasi terbagi menjadi dua, dilihat dari sisi penggunanya. Yang pertama, ilmu komunikasi teoretika, yang dipelajari tentang teori-teori bagaimana seseorang manusia menyampaikan sebuah informasi kepada manusia lainnya. Sedangkan ilmu komunikasi praktika merujuk pada penerapan dari teori-teori yang dipelajari oleh ilmu komunikasi teoretika dalam kehidupan di masyarakat. Ilmu jurnalistik memiliki relasi dengan ilmu komunikasi karena jurnalistik memaparkan teknik-teknik menyampaikan pesan mulai dari pengumpulan data mengenai sebuah peristiwa sampai teknik-teknik terakhir, yaitu penyebaran berita secara sistematis kepada khalayak. Informasi yang telah dikemas menjadi berita ini disalurkan ke media massa seperti televisi, radio, internet, majalah, tabloid, surat kabar, dan media massa lainnya. Berikut ini merupakan posisi jurnalistik dalam ilmu komunikasi. Yang pertama, posisi jurnalistik yang berkaitan dengan ilmu komunikasi ini adalah sebagai informasi. Yang kedua, posisi jurnalistik selanjutnya adalah sebagai pengetahuan. Yang ketiga, hiburan merupakan suatu kesenangan yang sering ditawarkan di media massa. Hiburan atau yang sering disebut entertain ini merupakan salah satu posisi jurnalistik dalam ilmu komunikasi. Yang keempat, jurnalistik yang berhubungan dengan berita ini diposisikan sebagai pengawasan atau kontrol masyarakat. Yang kelima, karya-karya jurnalistik yang diposisikan sebagai pengaruh dalam kehidupan masyarakat. Yang keenam, jurnalistik dalam ilmu komunikasi berperan sebagai seni menyampaikan informasi. Yang ketujuh, adanya media baru dalam kehidupan di masyarakat ini membuat ilmu komunikasi dan juga ilmu jurnalistik sebagai inovasi. Yang kedelapan, yaitu yang terakhir, posisi jurnalistik dalam ilmu komunikasi sebagai teknik penyampaian informasi. Sejarah jurnalistik dari awal munculnya hingga sekarang. Tahap awal lahirnya jurnalistik adalah pada saat zaman pemerintahan Caius Julius Caesar di Romawi. Dipampang beberapa papan tulis putih di lapangan terbuka tempat rakyat berkumpul. Oleh karena itu, Julius Caesar disebut sebagai Bapak Pers Dunia. Forum Romaneum ini berisikan pengumuman-pengumuman resmi dan isinya dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu Acta Senatus yang memuat laporan-laporan singkat tentang sidang-sidang senat dan keputusan-keputusannya. Yang kedua, Acta Diurna Populi Romawi yang memuat keputusan
dari rapat rakyat dan berita-berita lainnya. Acta Diurna ini merupakan alat propaganda pemerintahan Romawi yang memuat berita-berita mengenai peristiwa-peristiwa yang perlu diketahui rakyat. Dalam sejarah Islam, cikal bakal jurnalistik yang pertama kali di dunia adalah pada zaman Nabi Nuh. Saat banjir besar melanda kaumnya, Nabi Nuh berada di dalam kapal beserta sanak keluarga, para pengikut yang soleh, dan segala macam hewan. Untuk mengetahui apakah air sudah surut, Nabi Nuh mengutus seekor burung dara keluar kapal untuk memantau keadaan air dan kemungkinan adanya makanan. Sang burung dara pun hanya melihat daun dan ranting pohon zaitun yang tampak muncul ke permukaan air. Ranting itu pun dipatuk dan dibawa pulang ke kapal. Nabi Nuh pun berkesimpulan air itu sudah mulai surut. Kabar ini pun disampaikan kepada seluruh penumpang kapal. Atas dasar fakta tersebut, Nabi Nuh dianggap sebagai pencair berita dan penyiar kabar atau wartawan pertama kali di dunia. Kapal Nabi Nuh pun disebut sebagai kantor berita pertama di dunia. Munculnya wartawan pertama itu pada saat Romawi muncul wartawan pertama. Jadi munculnya wartawan pertama itu pada saat Romawi muncul. Nah, wartawan-wartawan ini terdiri dari budak-budak belian yang oleh pemiliknya diberi tugas pengumpulan informasi, berita-berita, bahkan juga kadang menghadiri sidang-sidang senat dan melaporkan semua hasilnya secara lisan maupun tulisan. Tujuannya agar tuannya selalu mengikuti kejadian-kejadian di kota Romawi tadi. Nah, ketika pada perkembangannya kegiatan penyebaran informasi melalui tulisan atau tulis-menulis makin meluas pada masa peradaban Mesir, ketika masyarakat menemukan teknik pembuatan kertas dari serat tumbuhan yang bernama papyrus. Pada masa 8 Masehi, tepatnya tahun 911 Masehi, di Cina muncul surat kabar. Surat kabar itu dicetak pertama dengan nama King Pao atau Ting Po, artinya kabar dari istana. Pada saat tahun 1351 Masehi, Kaisar Guangzhou mengedarkan surat kabar itu secara teratur seminggu sekali. Dan setelah itu lanjut pada tahun 1450 penyebaran informasi tertulis maju sangat pesat saat mesin cetak ditemukan oleh Johann Gutenberg. Koran cetakan yang berbentuk seperti sekarang ini muncul pertama kalinya pada tahun 1457 di Nuremberg, Jerman. Salah satu peristiwa besar yang pertama kali diberitakan secara luas di surat kabar adalah pengumuman hasil ekspedisi Christopher Columbus ke benua Amerika pada tahun 1493. Surat kabar cetak selanjutnya yaitu pertama kali terbit teratur setiap hari adalah Oxford Gazette di Inggris.
tahun 1665 Masehi. Surat kabar ini kemudian berganti nama menjadi London Gazette yang ketika Henry Mudiman menjadi editornya untuk pertama kali, dia telah menggunakan istilah newspaper. Selanjutnya pada abad ke-18, jurnalisme lebih merupakan bisnis dan alat politik ketimbang sebuah profesi. Komentar-komentar tentang politik misalnya sudah bermunculan pada masa ini. Demikian pula keterampilan desain atau perwajahan mulai berkembang dengan kian majunya teknik percetakan. Pada abad ini juga perkembangan jurnalisme mulai diwarnai perjuangan panjang kebebasan pers antara wartawan dan pengusaha. Pers Amerika dan Eropa berhasil menyingkirkan batu-batu sandungan Ensorpice pada akhirnya abad ke-18 dan memasuki era jurnalisme modern seperti yang kita kenal sekarang. Pada tahun 1883, kesadaran akan jurnalisme yang profesional mendorong para wartawan untuk membentuk organisasi profesi mereka sendiri. Organisasi profesi wartawan pertama kali didirikan di Inggris yang diakui oleh wartawan di negara-negara lain pada masa berikutnya. Kursus-kursus jurnalisme pun mulai banyak diselenggarakan di berbagai universitas yang kemudian melahirkan konsep-konsep seperti pemberitaan yang tidak biasa yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai standar kualitas sebagai jurnalisme profesional. Pada 1880 sampai 1900 terjadi kemajuan besar dalam publikasi jurnalistik, yaitu di perguruan mesin cetak cepat. Kurt Buchar dan Max Weber di Universitas Basel, Swiss memperkenalkan cabang baru ilmu persuratkabaran Zeiss pada tahun 1884. Di Amerika Utara lahirlah sekolah Bacon dalam urusan jurnalistik, Columbia School of Journalism pada tahun 1912 oleh Jasper Pulitzer. Nah, selanjutnya pada tahun 1893 untuk pertama kalinya surat kabar di Amerika Serikat menggunakan tinta warna untuk komik dan beberapa bagian di koran edisi minggu. Pada tahun 1920-an, surat kabar dan majalah mendapatkan pesaing baru dalam pemberitaan dengan maraknya radio berita. Pada tahun 1950-an, perhatian masyarakat sedikit teralihkan dengan munculnya televisi. Perkembangan teknologi komputer yang sangat pesat pada era 1970 sampai 1980 juga ikut mengubah cara dan proses produksi berita. Nah, setelah deadline bisa diundur sepanjang mungkin, proses kopi cetak yang bisa dilakukan secara masif berwajahan hingga iklan dan marketing mengalami perubahan sangat besar dengan penggunaan komputer di industri media massa.
Setelah itu kita memasuki era 1990-an. Penggunaan teknologi komputer tidak terbatas di ruang redaksi saja. Semakin canggihnya teknologi komputer, notebook yang sudah dilengkapi modem dan teknologi wireless, serta akses pengiriman berita, teks, foto, dan video melalui internet atau via satelit telah memudahkan wartawan untuk meliputi di media paling sulit sekalipun. Selain itu, pada era ini juga muncul media jurnalistik multimedia. Perusahaan-perusahaan media raksasa sudah merambah sebagai segmen pasar dan pembaca berita. Tidak hanya bisnis media cetak, radio, dan televisi yang juga mereka jalankan, tapi juga dunia internet secara space iklan yang tak kalah luasnya. Sedangkan pada tahun 2000-an muncul situasi pribadi yang juga memuat laporan jurnalistik jurnalistik pemiliknya. Istilah untuk situs pribadi ini adalah weblog yang sering disingkat menjadi blog saja. Memang tidak semua blog berisikan laporan jurnalistik, tapi juga banyak yang memegang atau berisi laporan jurnalistik bermutu. Senior Editor Online Journalism Review, J.D. Lasica, pernah menulis bahwa blog merupakan salah satu bentuk jurnalisme yang bisa dijadikan sumber untuk berita. Sejarah dan perkembangan jurnalistik di Indonesia. Sekarang kita pindah ke Indonesia yang tadinya awalnya mendunia. Pada awalnya komunikasi antara manusia sangat bergantung pada komunikasi dari mulut ke mulut. Catatan sejarah yang berkaitan dengan penerbitan media massa terpicu penemuan mesin cetak oleh Johannes di Indonesia. Perkembangan kegiatan jurnalistik diawali oleh Belanda. Beberapa pejuang kemerdekaan Indonesia pun menggunakan kewartawanan sebagai alat perjuangan. Di era-era ini, Bintang Timur, Bintang Barat, Java, Bot, dan Medan Prijaji terbit. Yang pertama, masa penjajahan Belanda. Pada tahun 1615 atas perintah Jan Pieterzoon. Yang ketiga, sistem first kapitalisme. Meskipun dalam perkembangan kapitalisme tidak dapat dipisahkan dengan liberalisme, terdapat beberapa perbedaan dalam sistem first yang berlaku di setiap negara penganut paham tersebut. Keberadaan pers di dalam negara kapitalis berfungsi mendukung kelangsungan hidup ideologi kapitalisme tersebut. Dengan adanya kebebasan individu, penghargaan terhadap individu atau perorangan begitu tinggi, manusia hidup dilekati dengan hak-hak kemerdekaan dan kedaulatan sepenuhnya. Keadaan ini memunculkan kebebasan pengembangan usaha sendiri atas swasta, sehingga swasta mampu eksis dan bersaing secara bebas, atau free fight liberalism. Dengan demikian, berlakulah homo homini lupus dalam bidang usaha ekonomi, yaitu yang kuat dapat bertahan hidup, sedangkan yang lemah akan kalah dan mati. Demikian pula dalam lembaga pers. Di negara kapitalis,
pers diselenggarakan oleh pihak swasta, pemilik modal, karena penyelenggaraan pers dilakukan oleh pihak swasta, pemerintahan. Sulit sekali untuk mengadakan atau memberi kontrol terhadap pers. Nah, yang keempat, pers bertanggung jawab sosial. Menurut Krishna Harhat, prinsip utama teori tanggung jawab sosial ditandai dengan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, media mempunyai kewajiban tertentu kepada masyarakat. Yang kedua, kewajiban tersebut dipenuhi dengan menetapkan standar dan yang tinggi atau profesional tentang keinformasian, kebenaran atau objektivitas, keseimbangan, dan sebagainya. Yang ketiga, dalam pemerintahan dan menerapkan kewajiban tersebut, media seyogianya dapat mengatur sendiri dalam keragaman hukum dan lembaga yang ada. Media seyogianya menghindari. Sejarah dan perkembangan jurnalistik di Indonesia. Pada awal, komunikasi antara manusia sangat bergantung pada komunikasi dari mulut ke mulut. Catatan sejarah yang berkaitan dengan penerbitan media massa terpicu penemuan mesin cetak oleh Johannes di Indonesia. Perkembangan kegiatan jurnalistik diawali oleh Belanda. Beberapa pejuang kemerdekaan Indonesia pun menggunakan kewartawanan sebagai alat perjuangan. Di era-era ini, Bintang Timur, Bintang Barat, Java Bot, dan Medan Prijaji terbit. Nah, yang pertama, masa penjajahan Belanda. Pada tahun 1615, atas perintah Jan Pieterszoon, yang kemudian pada tahun 1619 menjadi gubernur jenderal VOC, diterbitkan Memoires der Nouvelles yang ditulis dengan tangan, dan dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa surat kabar pertama di Indonesia ialah suatu penerbit pemerintah VOC. Pada Maret 1688 tiba mesin cetak pertama di Indonesia dari negeri Belanda. Saat instruksi pemerintah diterbitkan surat kabar tercetak pertama, dan dalam nomor perkenalannya dimuat ketentuan perjanjian antara Belanda dengan Sultan Makassar. Setelah surat kabar pertama, kemudian terbitlah surat kabar yang diusahakan oleh pemilik percetakan di beberapa tempat di Jawa. Surat kabar tersebut lebih berbentuk koran iklan. Fungsinya untuk membantu pemerintahan kolonialisme Belanda. Yang kedua, masa pendudukan Jepang. Pada masa ini, surat kabar Indonesia yang semula berusaha dan berdiri sendiri dipaksa bergabung menjadi satu. Dengan segala bidang usahanya disesuaikan dengan rencana-rencana serta tujuan-tujuan tentang. Yang ketiga, masa revolusi fisik. Peranan yang telah dilakukan oleh pers kita di saat-saat proklamasi kemerdekaan dicetuskan dengan sendirinya sejalan dengan perjuangan rakyat Indonesia. Bahkan tidak sedikit dari para wartawan yang langsung turut serta dalam usaha-usaha proklamasi. Semboyannya sekali merdeka tetap merdeka menjadi pegangan teguh bagi para
wartawan. Periode pada tahun 1945 sampai 1946 yang biasanya dinamakan periode revolusi fisik membawa coraknya tersendiri dalam sifat dan fungsi pers kita. Dalam periode ini, pers kita dapat digolongkan ke dalam dua kategori, yaitu pertama, pers yang terbit dan diusahakan di daerah yang dikuasai oleh penduduk sekutu, kemudian Belanda, dan kedua, pers yang terbit diusahakan di daerah yang dikuasai oleh RI yang kemudian turut bergerilnya. Kemudian yang keempat, masa demokrasi liberal, yaitu biasanya dikatakan Orde Lama, masa Orde Lama. Dalam aksi ini, peranan yang telah dilakukan oleh pers Republik yang sangat besar, Republik Indonesia Serikat, yang tidak sesuai dengan keinginan rakyat akhirnya bubar dengan terbentuknya kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950. Pada masa ini dapat kepemimpinan Insinyur Soekarno untuk memperoleh pengaruh dan dukungan pendapat umum. Pers kita yang pada umumnya mewakili aliran-aliran politik yang saling bertentangan menyalahgunakan kebebasan. Peran dan fungsi pers menurut Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Fungsi dan peran pers berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Fungsi pers ialah sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Sementara Pasal 6 Undang-Undang Pers menegaskan bahwa pers nasional melaksanakan peranan sebagai berikut. Yang pertama, memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui menegakkan nilai dan dasar demokrasi. Yang kedua, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia. Yang ketiga, sastra mengomentari kebinekaan, mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar, melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum, memperjuangkan keadilan dan kebinekaan. Keberdayaan